warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medi Rahmawati, NIM A5101900251 dari kelas 3E. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya mengenai masalah emosional anak, yakni gangguan agorafobia. Agorafobia merupakan gangguan kecemasan yang terjadi setelah satu atau beberapa serangan panik. Menurut KBBI, agorafobia merupakan rasa takut saat berada di tempat yang ramai. Anak yang mengalami gangguan agorafobia ini terlihat seperti biasa saja, seperti yang lainnya. Namun, ketika anak ini berada dalam suatu hal atau di tempat yang ramai, yang menimbulkan keramaian, anak ini akan tiba-tiba berubah. Namun, ketika ia keluar dari tempat yang ramai atau ia keluar dari tempat yang menyebabkan ia traumatis, ia akan kembali seperti biasa, ia akan kembali terlihat normal. Beberapa faktor penyebab yang menyebabkan seseorang anak mengalami gangguan agorafobia, ini antara lain: yang pertama, ia mengalami panic disorder yang merupakan salah satu gangguan kecemasan. Yang kedua, ia memiliki pengalaman masa kecil yang traumatis, yang mengalami peristiwa yang begitu membuatnya stres berat, seperti kehilangan orang tua atau pernah mengalami kecelakaan atau hal buruk lainnya yang membuat ia begitu stres berat pada masa kecilnya yang hingga sekarang masih terbekas dalam memorinya. Selain itu juga ia memiliki rasa ketakutan yang irasional yang berbeda seperti rasa takut biasanya. Ia memiliki ketakutan seperti takut akan menjadi korban tindakan kriminal, takut akan menjadi korban kecelakaan, takut akan tertular suatu penyakit. Lalu selain itu juga ia memiliki fobia jenis lain. Jadi sebelum ia terkena gangguan agorafobia ini, ia memiliki fobia jenis lain terlebih dahulu. Ciri-ciri anak yang mengalami gangguan agorafobia ini meliputi beberapa gejala, yakni yang pertama gejala fisik, gejala kognitif, dan gejala perilaku. Gejala fisik ini terlihat ketika anak yang mengalami gangguan agorafobia berada di dalam keramaian. Ia akan merasa pusing, ia akan merasa tubuhnya bergetar, ia akan mengalami kecemasan yang tiba-tiba begitu hebat, dan rasanya ia ingin berlari dari keramaian ini. Ia merasa terjebak dalam keramaian. Selain itu, faktor dan gejala kognitif yang dialami oleh anak yang mengalami gangguan agorafobia ini terlihat ketika ia berada dalam keramaian. Ia akan tiba-tiba berubah menjadi linglung, ia akan berubah menjadi malu dilihat orang lain, dan sikap-sikap aneh yang lainnya seperti menundukkan wajahnya atau memalingkan wajahnya dari hadapan orang lain. Dan terakhir, gejala perilaku pada anak yang mengalami gangguan agorafobia, yakni ia terlihat seperti selalu menghindari di tempat-tempat ramai, seperti menghindari transportasi umum. Terus ia juga akan merasakan takut ketika ia keluar rumah sendiri. Ia akan meminta ditemani oleh teman atau keluarga yang lainnya yang ia percaya. Dan berikut sikap orang tua atau keluarga, sikap teman, dan sikap guru yang harus diberikan kepada
anak yang mengalami gangguan agorafobia. Sikap orang tua atau keluarga yang harus diberikan kepada anak yang mengalami gangguan agorafobia ini yakni memberikan rasa aman agar anak ini selalu merasa aman dalam lindungan keluarga atau orang tua. Selain itu juga mengajaknya untuk pergi ke tempat-tempat umum, melatihnya secara perlahan-lahan agar sedikit-sedikit tidak merasakan takut. Dan yang terakhir yaitu selalu mengawasi ketika anak ini sedang pergi dari rumah atau sedang keluar rumah, ya bisa orang tua atau keluarga bisa menghubungi temannya, menanyakan kabarnya bagaimana. Lalu sikap guru yakni memberi pengertian bahwa tempat keramaian itu tidak menakutkan, tempat keramaian itu tidak menyeramkan. Justru jika mengalami ketakutan di keramaian, ia bisa meminta tolong kepada orang-orang sekitar, seperti itu. Dan yang terakhir yakni sikap teman. Teman seadanya selalu menemani atau mengajak anak yang mengalami gangguan agorafobia ini untuk pergi atau main, untuk menaiki transportasi umum agar mentalnya terlatih, agar tidak merasa takut. Lalu dan yang terakhir, sikap teman kepada anak yang mengalami gangguan agorafobia ini sebaiknya memberikan contoh secara langsung saat berada di keramaian. Ia memberikan contoh bahwa keramaian tuh seperti ini loh, kamu tidak perlu takut, keramaian itu menyenangkan dan keramaian itu tidak menakutkan. Begitu. Dan cukup sekian presentasi mengenai mind mapping masalah emosional pada anak, yakni gangguan agorafobia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.